Kalau kita hitung itu ada 4 plus 1 kamar tidur ya. Lantainya sudah pakai laminated floor. Jalan Boulevard baru yang baru aja dibuka dari arah Pasadena tembus ke Mall Isfara. Jadi ini adalah jalan utama yang menyambungkan dua pintu tol guys. Show unit ini dijadiin contoh sebagai ruang olahraga. Mau buat gym, mau buat zumba, yoga, pilates, kalian masih bisa taruh alat-alat tersebut di dalam ruangan ini. Yang lagi viral di mana-mana karena emang udah mau launching, saking bagusnya rumahnya, udah banyak banget yang datang lihat, padahal mereka belum tahu harganya, belum tahu layoutnya. Dan hari ini aku mau kasih lihat ke kalian tipe yang paling di tengah, jadi ada 8, 9, dan 10. Kemarin aku udah posting tipe 8x15. Hari ini aku mau videoin kasih kalian tipe 9-nya, untuk dimensinya ini 9x17, luas tanah 153 meter persegi dengan luas bangunan 3 lantai di 275 meter persegi. Kemarin kan kita lihat yang sebelah kanan, hari ini aku akan kasih lihat kalian yang di sebelah kiri. Posisi show unitnya ini kebetulan ada di hook, tapi tenang aja, nanti akan aku kasih tunjuk ke kalian perbedaan-perbedaannya di mana kalau kalian beli di hook dan juga di badan. Yuk kita langsung mulai. Dari fasadnya, ini sih mirip banget, tipe 8, 9, 10 itu luarnya hampir sama dari warnanya, tone-nya, dan juga desain-desainnya masih American klasik. Dan dia ini gagah banget guys, karena memang bangunannya itu full dari lantai 1, 2, dan 3, makanya kelihatannya itu bener-bener megah dan juga besar sekali. Untuk carportnya, ini muat untuk 2 mobil, lantainya sudah menggunakan keramik HT, dan kanopinya ini udah serasi ya, dari tipe terkecil sampai terbesar, sehingga kalian ini kalau bersebelahan dengan tetangga nggak bakal kelihatan berantakan lagi, tapi semuanya akan sama seperti yang sudah diberikan sama developer. Ini kanopi cor-coran, biasanya ada skylight, di sini tidak ada, supaya mobil kalian yang parkir di dalam itu mesinnya nggak akan kejemur terus sama sinar matahari dan juga panasnya teriknya matahari. Oke, kalau di tipe 9 kita akan dapat garasi yang muat untuk 1 mobil. Jadi kalian yang punya lebih dari 2 mobil, 3 atau 4, pastinya akan cukup banget parkir di sebelah sini. Dan sama di bagian kiri, kalau kita lihat ini ada satu area kecil, pintu besi, ini tuh dari service area. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya dari arah dalam ya, jadi ini merupakan akses terpisah untuk ART kalian. Nah ini kita mulai naik ke arah terasnya. Beda sama tipe 8, kalau tipe 8 terasnya itu full besar, jadi bisa ditaruh kursi duduk. Di sini tidak ya, jadi kalian kalau mau terima tamu, mending langsung terima di bagian dalam. Cukup hanya untuk taruh rak-rak sepatu, tempat payung, dan juga lain-lain. Pintunya ini ada di belakang aku, 1 daun pintu dengan ukuran yang benar-benar lebar banget, dan juga bukaan kaca, buat kalian ngintip wajah tamu kalian. Tapi kalau kalian tutup gorden pun, kalian tetap bisa lihat wajahnya, karena di sini sudah ada kamera. Nanti akan langsung muncul dari panel yang ada di dalam rumah. Pintunya sini sudah terpasang smart door lock dari Dormakaba, sama sudah ada fingerprint, password, bisa tap kartu, dan juga bisa pakai kunci manual. Oke, kita langsung lihat aja ke dalam karena aku mau kasih lihat kalian perbedaan di tiap tipenya. Halo guys, yuk kita masuk dulu ya. Nah, sebelum itu kita ngomongin dulu spesifikasi materialnya mulai dari lantainya. Untuk lantai utama kita sudah dapat marmer, marmernya marmer lokal dan warnanya ini krem. Menurut aku cocok banget dicocokkan dengan berbagai tone perabotan kalian. Kadang tuh ada warna yang terlalu dominan, ya jadinya susah disesuaikan sama perabotan yang kalian mau. Oke, di bagian kanan kalian lihat nih guys, ini ada bukaan kaca, ini pintunya, ini jendela.
Sebenarnya kalau standar dari developer ini masih berupa tembok putih dengan pintu biasa. Ini mengarah ke arah garasi mobil. Jadi kalau kalian pengen buat seperti ini, kalian udah bisa langsung diganti aja sehingga kalau kalian parkir mobil dari dalam itu bisa seperti showcase ke tamu-tamu kalian. Dan layout dalam rumah pun bisa terlihat lebih ngeplong karena terkesannya menyatu sebagai satu area yang sama. Lantainya sama, sudah menggunakan HT juga. Nanti di bagian sini pintunya belum yang otomatis dan semuanya ini masih kosongan sampai dengan atapnya ini belum lampu LED seperti ini ya. Oke, kita balik lagi ke area indoor. Tadi itu sebenarnya kalau kalian masuk pintu utama ketemunya sama langsung area ruang tamu seperti ini. Dan yang banyak orang suka itu dia punya void high ceiling di bagian lantai satunya. Jadi beda sama rumah-rumah lain yang biasanya ada di living room. So, kalau kalian terima tamu dan kalian yang masuk ke dalam rumah pun rasanya pasti akan disambut dengan pemandangan yang benar-benar mewah. Jadi perasaan kalian pulang rumah pun lebih enak. Nah, di bagian belakang aku ini kalian lihat ada bukaan pintu sliding door kaca yang besar sekali karena memang rumah ini dan juga klaster ini, klaster Armon Residence punya konsep itu green belt environment. Jadinya dia itu bakal punya taman yang cukup besar dibandingin sama rumah-rumah standar sekarang pada zaman ini yang dimana tamannya tuh biasa cuma 1-2 meter aja. Nah, kalau kalian mau pasang penghijauan, landscaping, kolam ikan koi, masih bisa banget. Nah, di sini kalau kalian perhatiin dengan jelas, ini sebenarnya pintu kamuflase permainan interior saja ke arah si powder room untuk tamu. Jadi kalau kalian ada tamu, mereka mau pakai toilet bisa langsung diarahin aja ke sini. Namanya powder room, pastinya belum ada shower ya. Tapi untuk sanitary ini semuanya sudah dapat dari Kohler. Begitupun juga dengan di sebelahnya. Jadi memang khusus show unit ini banyak sekali permainan-permainan interior ya, yang lucu-lucu gitu loh. Jadi kalian harus perhatiin dengan detail untuk bisa ketemu ruangan-ruangan seperti ini. Oke, ini adalah kamar tidur lantai satunya. Jadi bisa difungsikan sebagai kamar tamu dan dia dapat bukaan kaca ke arah taman yang tadi sudah kita lihat nih guys. Jadinya kalau kalian punya orang tua yang menginap, mau tidur di sini, pastinya mereka akan nyaman banget bisa punya akses langsung ke arah si taman. Nah, ini ukurannya menurut aku cukup besar sekali, sampai-sampai di show unit ini dijadiin contoh sebagai ruang olahraga. Mau buat gym, mau buat zumba, yoga, pilates, kalian masih bisa taruh alat-alat tersebut di dalam ruangan ini. Dan dia juga masih punya area kamar mandi dalamnya sendiri. Karena memang semua kamar di rumah ini modelnya itu udah ensuite bathroom. Jadinya kalian udah nggak perlu rebutan dan juga praktis banget kalau mau menggunakan kamar mandi maupun toilet. Untuk di bagian depan aku, belakang kalian ini semuanya juga masih ada area lemari yang cukup besar. Jadi pastinya untuk tamu-tamu kalian yang datang menginap sini, mereka juga akan merasakan kenyamanan yang sama seperti kalian yang tinggal di dalam rumah ini. Oke, kita balik lagi ke arah depan ya. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, sebenarnya ada satu area yang dari tadi belum kita lihat. Ini adalah service areanya. Nah, di sini kalian bisa letakkan dapur kotornya. Nanti kalian sudah dapetin kitchen setnya beberapa saja. Jadi seperti top table, kompor gas dari Franke, sinknya, dan juga kabinet bawah. Ini semua sudah dibonusin developer untuk kalian. Tapi untuk kabinet yang bagian atas, kulkas, ini belum kalian dapetin ya. Masih kosong aja. Di sini juga sudah ada bukaan jendela. So, kalau kalian masak yang berat-berat, bisa langsung buka jendela di sini sehingga asapnya bisa lebih cepat perputarannya untuk keluar. Sebelah kanan aku, ini adalah kamar tidur ART. Sedangkan di sebelahnya ini adalah kamar mandi, dan di belakang aku, kalau kalian lihat, ini ada pintu kaca menuju ke area jemuran di bagian luar yang tadi sudah kita lihat di awal. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau jemur baju di sini karena bisa dikunci pintunya, so nggak usah takut hilang. Dan lagi memang klasternya ini aman, dan kalian nggak usah takut kelihatan berantakan karena memang tertutup dari luar, baik juga dari dalam. Oke, sekarang kita langsung naik aja ke lantai 2-nya untuk melihat area-area main space untuk keluarga kalian.
Ya guys, kalian ingat aku udah bilang show unitnya ini posisi di hook. Jadi kalau kalian perhatiin di sisi tangga itu ada bukaan jendela. Ini hanya kalian dapetin kalau kalian beli di hook ya. Jadi kalau di badan otomatis dia akan jadi tembok. Tapi yang aku suka banget dari rumah ini karena dia itu punya taman yang cukup besar dan bentuknya itu L, jadinya kalian itu tetap bisa dapat bukaan cahaya yang benar-benar banyak banget dari semua sisi. Nanti kita akan lihat perlahan-lahan ke area tengah dan kalian bisa perhatiin ya, cahaya yang masuk itu, terang yang masuk itu benar-benar optimal banget tanpa aku harus nyalain terlalu banyak lampu. Nah di belakang aku ini adalah area high ceiling yang tadi kita lihat di bawah nih guys. Jadi benar-benar keren banget, dan kalau ada tamu yang lagi mampir, lagi ngobrol di bawah pun, jadi kalian bisa langsung lihatnya dari sini, nggak perlu turun lagi, kalian tetap bisa merasa terkoneksi. Nah di sebelah kanan ini kita langsung ketemu dengan areanya si meja makan, sudah diletakkan sepanjang ini, bisa muat up to 6 packs. Menurut aku udah cukup banget, terutama untuk kalian keluarga besar pun masih bisa makan bareng, dan bersebelahan dengan si dapur bersih. Ini sudah ada meja islandnya, bisa cukup lebar, padahal biasanya meja island kan cuma sekitar 3/4 lebarnya dari sini. Jadi kalau kalian mau taruh kursi-kursi lagi pun masih bisa, tapi ini udah dimaksimalin. Dan di belakangnya ini semua nanti belum kalian dapetin kitchen setnya, tapi sudah ada instalasi dari air dan juga listrik. So kalau kalian mau pasang sink, mau pasang kompor listrik, udah nggak perlu dibobol-bobol lagi. Dan di belakang aku, lagi-lagi ini ada pintu kamuflase mengarah ke satu powder room. Jadi kalau keluarga kalian lagi nongkrong di area tengah sini, mau pakai toilet, nggak usah repot-repot cari kamar mandi di dalam kamar tidur lagi, tapi bisa langsung pakai toilet yang di sebelah sini. Sama ya, sanitary seperti kloset dan wastafel, semuanya sudah include dari merek Kohler. Nah, kalau di sisi yang satu lagi kita akan langsung ketemu dengan living room-nya, yang menurut aku ini layoutnya tuh bener-bener ngeplong banget, semuanya tanpa sekat. Jadi yang lagi masak, yang lagi makan, yang lagi nonton TV, masih bisa tetap ngobrol di satu area yang sama. Beda kan sama layout zaman dulu, yang kalau nonton nggak bisa ngobrol sama yang lagi masak, yang lagi makan nggak bisa ngobrol sama orang yang lagi nonton, susah banget pokoknya. Ini juga lebar sekali, kalian mau pasang sofa-sofa up to 6-7 seater masih bisa. Dan sebelum aku kasih lihat kalian kamar tidurnya nih guys, hampir aja aku kelewat. Di sebelah belakang aku ini masih ada sky balcony. Jadi kalian bisa pakai area ini untuk nongkrong, menikmati udara outdoor. Lantainya nanti sudah dapet sama persis, mulai dari keramiknya motif kayu, batu-batuan koralnya, dan dia menyambung ke balkoni dari arah kamar tidur yang bentar lagi akan kita lihat. So, kalau kalian mau pasang kursi-kursi gantung, kursi duduk seperti ini untuk santai-santai pun masih bisa banget, dan kalian bisa nongkrong tanpa terganggu sama tetangga yang lalu lalang di area depan, karena lebih private dia. Oke, sekarang kita masuk ke area kamar tidur. Ini memang lagi ngetren banget ya, dia pakai pintu kamuflase kayak gini. Jadi memang looks-nya tuh lebih minimalis, lebih simple. Nah, ini adalah kamar anak di lantai 2. Jadi untuk ukurannya juga menurut aku proper setelah kalian masukin kasur. Ini kasur single bed, depannya biasa bisa taruh TV yang bahkan ini besar banget, berapa inci. Ini masih ada meja buat belajar, meja rias, dan dia ini dapat privilege balkoni menghadap ke arah depan rumah yang menyambung ke teras yang tadi sudah kita lihat di bagian sebelah. Ini nggak sama kayak kamar anak yang lainnya ya, jadi benar-benar yang tinggal di kamar ini pastinya akan betah banget. Nah, di bagian belakang pun kalian masih dapat area walk-in wardrobe yang menurut aku besar banget untuk ukuran kamar anak guys. Jadi aku yakin mereka sih bakal nyaman banget tinggal di sini, dan mungkin ini bakal jadi kamar rebutan. Di bagian paling belakang ini adalah area kamar mandinya, memanjang sampai sana. Menurut aku cukup banget, semua esensial udah masuk.
mulai dari shower screen-nya juga sudah include, closet, wastafel, dan semuanya sampai dengan keramiknya sudah secantik ini. Tapi seperti vanity box dan cermin, tentunya ini belum include karena hanya sebatas interior di bagian show unit saja. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Oke guys, aku baru ingat tadi di awal aku belum jelasin soal lokasi klasternya sama sekali. Jadi nama klasternya ini adalah Armon Residence. Kalau kalian warga Gading Serpong dan BSD, pastinya kalian tahu ada jalan boulevard baru yang baru aja dibuka dari arah Pasadena tembus ke Mall Isfara. Jadi ini adalah jalan utama yang menyambungkan dua pintu tol guys, dari pintu tol SMS, Mall SMS, dan juga pintu tol terbaru yaitu pintu tol Legok. So, secara posisi ini persis di tengah-tengah dan super duper strategis, khususnya untuk kalian yang suka nikmatin fasilitas dari dua kota sekaligus. Oke, kita ada di lantai 3-nya ya guys. Di belakang aku ini sama, jadi karena yang aku udah bilang tiap lantai itu kalian bisa punya area outdoor tersendiri untuk dinikmatin. Di lantai 3 pun kalian punya area teras yang benar-benar sebesar ini. Bahkan kemarin klien aku yang lihat, tahu nggak dia mau buat apa? Mau dibuat kayak bathtub jacuzzi mini gitu bagian sini, untuk dia bisa santai-santai bareng keluarganya di sini. Tapi yang mau aku remind ke kalian, sekali lagi kita ini lagi ada di show unit. Jadi nanti rumah yang kalian terima dari developer itu belum ada kursi-kursi duduk seperti ini, tapi masih keramik polosan aja. Begitupun juga dengan kanopinya, ini nanti masih ngeblong sampai atas. Kalian bisa fungsikan aja sesuai kebutuhan. Apakah kalian mau biarin terbuka aja atau memang mau ditutup? Ya, kalian fungsikan sesuai yang kalian perlu. Nah, di sebelahnya ini masih ada satu kamar tidur anak. Jadi total kalau kita hitung itu ada 4+1 kamar tidur ya. Lantainya sudah pakai laminated floor. Begitupun juga dengan kamar-kamar yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan secara ukuran seperti yang aku bilang, semuanya itu besar-besar, nggak ada yang kecil. Jadi kalian itu nggak perlu tega, nggak perlu kasihan sama anak kalian, karena mereka bisa nikmatin kamar yang juga sama nyamannya dengan kamar master. Di bagian kiri aku ini ada bukaan jendela menuju ke teras yang barusan kita lihat. Jadi untuk kamar ini dia punya direct access ke balkon ini. Sedangkan di sisi seberangnya ini adalah area kamar mandi untuk si anak ini. Dari segi ukuran juga nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Ini sudah ada area shower, closet, dan juga sink. Dan karena kamar mandi ini nggak ada bukaan jendela ke arah luar, dia sudah dipasangin exhaust fan-nya. Jadi nggak usah takut kamarnya akan lembab atau tidak ada sirkulasi udara. Terakhir kita menuju ke master bedroomnya yang aku tahu semua orang itu pasti nunggu-nunggu untuk melihat kamar cantik ini di dalam rumah semewah ini. Oke, pas kalian masuk pintu itu kita langsung ketemunya sama area walk-in closetnya sebesar dan selebar ini. Bagian belakang aku adalah area meja riasnya. Dapat pencahayaan natural dari samping kalau kalian belinya hook ya. Jadi kalau badan ini akan jadi tembok. Belakang aku ini adalah kamar mandi masternya. Kalau kalian mau contoh interior seperti show unit, pastinya akan nyaman banget nih. Bisa kayak spa, ada tempat handuknya. Di belakang aku area sink. Di sebelah kanan ini closet dan juga showernya. Sudah pakai double head dan keramik-keramiknya itu bener-bener cantik-cantik banget dari standar developer. So kalian itu nggak perlu interior yang terlalu repot-repot karena memang dari mentahannya aja udah cantik banget. Nah, di bagian belakang ini dipisahin partisi seperti partisi untuk TV atau lemari juga bisa menuju ke area tempat tidur. Jadi ini kasurnya kalau kalian mau pakai yang ukuran king, menurut aku juga masih cukup. Sebelah kanan kiri masih ada tempat untuk nakas, dan di bagian kanan sama ini dapat bukaan jendela yang benar-benar bikin kamar kalian itu terasa terang banget. Nah, rumahnya ini dijual di harga 6,6 miliaran aja, dan harga yang aku sebutin ini adalah harga per hari ini setelah diskon plus diskon pre-launching. Apa itu diskon pre-launching? Jadi kalian itu dapat tambahan promo early bird sebelum bulan Januari 2025.
So, buat kalian yang mau survei, kalian itu jangan tunda-tunda terus, karena sayang banget kalau telat 1 hari 2 hari, tiba-tiba harganya udah naik 200-300 juta. Sayang kan, bisa dipakai untuk interior maupun elektronik. So, buat kalian yang tertarik, bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video properti lainnya, bisa follow Instagram aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku.